Imperialisme menandakan bahwa kapital besar sebagian negara dikuasai oleh berbagai bank dan memanfaatkan politik luar negeri untuk kepentingan negaranya sendiri. Imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme modern dan imperialisme tua. Sebenarnya keduanya memiliki hakikat yang sama, yaitu melibatkan nafsu, keinginan, cita usaha, kecenderungan, dan sistem dalam usaha meluaskan milik jajahan yang tidak terbatas. Di dalam perekonomian negeri kapitalis, setiap waktunya sebagian modal akan ditarik dan dibekukan. Dampak dari pembekuan modal ini yaitu menurunnya permintaan jumlah alat-alat produksi, upah tenaga kerja, bahkan sampai menurunnya permintaan jumlah tenaga kerja itu sendiri. Zaman VOC pada tahun 1800 runtuh, namun sistem monopoli dan sistem kerja paksa yang ada di Indonesia tidak ikut runtuh. Justru lebih kejam dan lebih memutuskan nafas perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu lahirnya sistem kerja paksa kultur Stetsel, di mana sistem ini dibuat oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan tanahnya untuk komoditas ekspor, tebu, tanaman teh, gula, dan lain-lain. Nah, kultur Stetsel ini sangat diakui kekejamannya oleh orang-orang yang merasakannya. Bahkan bekas-bekasnya masih ada hingga saat ini dan mempengaruhi susunan PNI. Setelah syarat-syarat kapitalisme ini terurus, banyak sekali negara-negara yang ingin memeras kekayaan yang ada di Indonesia, sehingga imperialisme modern lahir di Indonesia. Berikut 4 sifat imperialisme modern. Yang pertama, Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup. Yang kedua, Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik yang ada di Eropa. Yang ketiga, Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam-macam industri asing. Yang keempat, Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan, ribuan, jutaan jumlahnya. Partai Nasional Indonesia berkeyakinan bahwa syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia haruslah ditunjukkan ke arah kemerdekaan nasional tersebut. Oleh karena kemerdekaan membawa kemakmuran, maka tiap-tiap bangsa berlomba-lomba ingin merdeka. Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak, diberi pegangan atau tidak diberi pegangan. Diberi penguat atau tidak diberi penguat, tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak. Pasti akhirnya berbangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya. Kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka. Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak berkelugat-kelugat kalau merasakan sakit. Hal ini dibarengi dengan banyaknya penduduk pribumi yang dikerjakan secara tidak adil di bawah kekuasaan perusahaan asing, sehingga menimbulkan banyaknya kesengsaraan, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Tidak ada sama sekali peraturan yang melindungi kaum buruh. Arbeitsinspeksi tinggal nama saja. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Indonesia dapat bangkit. Pergerakan di Indonesia timbul karena banyaknya penderitaan yang didapatkan dan dari adanya imperialisme yang dianut. Indonesia dapat membuktikan bahwa pergerakan itu memang benar adanya, bukan bikinan. Penghasut seperti kebanyakan orang bilang. Pemerasan kapitalisme itu bukan saja berdasarkan kepada kekerasan terang-terangan, kepada hak siapa yang lebih kuat, juga bukan kepada perbedaan golongan-golongan, tapi kepada kemerdekaan dalam pergaulan hidup dari individu yang menjadi tidak merdeka oleh karena pihak yang satu tidak mempunyai apa-apa, sedangkan pihak yang lain memiliki semua alat-alat produksi untuknya sendiri. Tetapi orang yang tidak mempunyai apa-apa dengan sendirinya kekurangan pula alat-alat peradaban. Jadi juga kekurangan peradaban. Maka peradaban ini kelihatan
Paham yang diyakini PNI mengenai suatu negara memang benar adanya karena untuk sempurnanya usaha imperialisme perindustrian di sini, masyarakat kita diproletarkan, kita dijadikan rakyat kaum buruh. Kita mengetahui bahwa kaum imperialisme yang butuh akan tanah murah dan kaum buruh murah itu sebagai diterangkan oleh Profesor Van Gelderen mempunyai kepentingan di dalam rendahnya tenaga produksi. Kita punya pergaulan hidup jadi dengan segala pula merendahkan tenaga produksi itu dan melawan keras tiap-tiap usaha bangsa Bumi Putra yang mau menaikkan tenaga produksi itu. Di dalam makna inilah Kongres PNI di Jakarta tahun yang lalu mengambil putusan akan mengadakan aksi dengan perbuatan dalam tahun 1929 sampai 1930, segala rapat-rapat, segala ucapan-ucapan, gerak bangkitnya sebelum Kongres di Jakarta itu. Terutama hanyalah untuk memperkenalkan diri belaka kepada rakyat Indonesia, mempropagandakan asas-asas dan tujuan-tujuannya, agar rakyat Indonesia mengetahui dan menjadi tertarik dengan kebenaran asas-asasnya itu. Hampir tiap-tiap rapat umum di dalam fase ini adalah rapat umum mendirikan cabang baru atau rapat umum buat menambah terkenalnya diri dan asas PNI di tempat cabang yang sudah ada. Pergerakan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang mencari tenaganya di dalam kalangan Kang Kromo dan kaum Kang Marhaen saja. Oleh karena Indonesia hampir melulu mempunyai kaum Kromo dan kaum Marhaen belaka. Di dalam tangan kaum Kromo dan kaum Marhaen, Marhaen itulah terutama letaknya nasib Indonesia. Di dalam organisasi kaum Kromo dan kaum Marhaen itulah harus dicari tenaganya.